Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Maulidani, E2019-1052, Prodi Perbankan Syariah 2. Kali ini saya akan menanggapi sebuah video dari Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMNI, tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Perekonomian terbuka 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka meliputi konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu 1. Permintaan agregat di pasar barang, 2. Jumlah uang yang beredar dari pasar barang, 3. Harga barang atau jasa. Selanjutnya, aliran 1. Rumah tangga akan mendapatkan pendapatan faktor-faktor produksi dari perusahaan. Kemudian perusahaan akan membayar pajak perusahaan kepada pemerintah dan rumah tangga akan membayar pajak individu kepada pemerintah. Pemerintah akan mengeluarkan pengeluaran pemerintah kepada perusahaan, dan kemudian rumah tangga akan membelanjakan rumah tangga kepada perusahaan. Selanjutnya, rumah tangga akan menabung kepada institusi keuangan, kemudian institusi keuangan akan meminjamkan modal kepada perusahaan. Kemudian, rumah tangga akan mengimpor ke luar negeri dan luar negeri akan mengekspor kepada perusahaan. Kemudian, komponen pengeluaran agregat. 1. Konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan dengan simbol CDN. 2. Investasi perusahaan, simbol I. 3. Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri dengan lambang G, ekspor dengan X, dan impor M, sehingga AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Faktor penentu ekspor. 1. Apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. 2. Mutu barang. 3. Cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. 4. Kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Kemudian faktor penentu impor. 1. Tingkat pendapatan negara. 2. Inflasi dalam negeri. 3. Kemampuan suatu negara untuk membuat barang. 4. Cita rasa konsumen. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka. 1. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional Y serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaan AS sama dengan Y ditambah M. Kemudian pengeluaran agregat AE meliputi 5 komponen. Pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri CDN, investasi swasta I, pengeluaran pemerintah G, ekspor X, dan pengeluaran ke atas impor M. Persamaan AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor M. Persamaan C sama dengan CDN ditambah M. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka 2. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X,
Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Suntikan dan bocoran keseimbangan dicapai ketika I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y dikurangi T. Kemudian keseimbangan perekonomian terbuka 3. Selanjutnya pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. C sama dengan CD ditambah M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C ditambah S atau Y sama dengan C ditambah S ditambah T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dan dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M sama dengan C ditambah S ditambah T. Selanjutnya yang terakhir, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam menurut Mannan tahun 1997,288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye.